Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam presentasi hari ini yang akan membahas tentang analisis pembelajaran dengan fokus pada penerapan model Problem Based Learning atau bisa disingkat dengan PBL. Presentasi ini akan dibawakan oleh 5 pembicara yang telah siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Saya Eka Rahmawati akan bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara yang akan membuka dan menutup presentasi ini, serta memberikan inovasi pembelajaran dan kesimpulan di akhir sesi. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelima pembicara yang telah siap berbagi pengetahuannya. Pembicara 1 ada Teh Fitri yang akan menjelaskan tentang pengertian Problem Based Learning. Selanjutnya ada Teh Syifa Salsabila yang akan membahas tentang model pembelajaran yang diterapkan. Diikuti oleh Teh Resa yang akan menjelaskan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada Teh Sari yang akan membahas bahan ajar dan asesmen yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan pembicara pertama. Kepada Teh Fitri, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani Alfafiasari dengan NIM 24210059. Saya di sini akan menjelaskan pengertian Problem Based Learning yang terdapat dalam analisis pembelajaran siswa SMP dengan mata pelajaran PAI. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan yang bermakna. Menurut para ahli, salah satunya menurut Sudarman pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa PBL sebagai pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan dan juga konsep. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini siswa menggunakan pemicu dari kasus atau skenario masalah untuk menentukan tujuan pembelajaran. Siswa juga melakukan diskusi mandiri dengan diarahkan oleh guru. Oleh karena itu, PBL atau Problem Based Learning ini bukan tentang pemecahan masalah saja, tetapi menggunakan permasalahan yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pengalaman para siswa. Pembelajaran ini tidak hanya memperoleh pengetahuan, melainkan beberapa hal lainnya, seperti keterampilan komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, tanggung jawab mandiri untuk belajar dan berbagi informasi sesama kelompok. Oleh karena itu, problem-based learning ini dapat dianggap sebagai metode pengajaran kelompok kecil yang menggabungkan perolehan pengetahuan dan juga pengembangan keterampilan pembelajaran dan sikap generik. Presentasi materi sebagai stimulus pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengetahui atau memahami relevansi pengetahuan ilmiah dan prinsip-prinsip dasar yang mereka ketahui tentang pembelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fitri atas penjelasan yang sangat jelas mengenai pengertian Problem Based Learning. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembicara kedua, yaitu ada Teh Syifa Salsabila yang akan membahas tentang model pembelajaran yang diterapkan dalam analisis ini. Mari kita simak penjelasan dari Teh Syifa. Kepada Teh Syifa, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 24210077. Di sini ada model pembelajaran. Nah, dari laporan ini menyajikan tentang analisis mengenai penerapan model Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja di dalam kelompok, menyelesaikan masalah yang diberikan, serta memfasilitasi kolaborasi dan diskusi antar siswa. Proses pembelajaran berlangsung melalui beberapa tahapan.
dengan fokus utama pada penyelesaian masalah secara kelompok yang melibatkan keterlibatan aktif setiap anggota. Setiap anggota dalam diskusi dan presentasi hasil temuan. Nah, dalam penerapan model PBL ini, pembelajaran harus berlangsung melalui diskusi kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk membahas masalah yang diberikan dan mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Metode ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman materi serta melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama di antara siswa. Terima kasih kepada Teh Syifa atas penjelasan yang informatif mengenai model pembelajaran selanjutnya. Dengarkan pembicara ketiga, yaitu ada Teh Resa, yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mendukung pemahaman siswa. Jadi, mari kita simak penjelasan dari Teh Resa. Pada Teh Resa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran beberapa media digunakan. Salah satunya adalah LCD, proyektor yang berfungsi untuk menampilkan materi ajar dan presentasi dari setiap kelompok. Nah, selain itu, penggunaan handphone atau HP sebagai alat untuk mencari informasi dan menjawab pertanyaan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD juga diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, HP ini berfungsi untuk memberikan akses lebih mudah bagi siswa dalam mencari informasi terkait materi ajar yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa definisi dari media pembelajaran itu adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Nah, tujuan dari media pembelajaran itu adalah untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Karena semakin berkembangnya teknologi di mana kita itu dapat menggunakan sarana dan alat tersebut untuk dilibatkan ke dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan gitu. Untuk senantiasa dapat lebih memotivasi semangat belajar siswa gitu ya. Nah, tentunya dengan berkembangnya teknologi di mana kan ada beberapa gitu ya jenis media yang dapat digunakan seperti media visual, kan ada gambar, fotografi, video, film, slide, dan infografis. Nah, kemudian media audionya itu ada radio, tape recorder, kaset, lagu, podcast. Dan di mana di sini kita itu dalam video analisis yang kita analisis itu di mana menggunakan handphone sebagai sarana untuk proses pembelajaran gitu. Mungkin sekian, Teh. Terima kasih kepada Teresa atas penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai media pembelajaran. Sekarang kita akan beralih ke pembicara keempat, ada Teh Sari yang akan membahas bahan ajar dan asesmen yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari Teh Sari. Kepada Teh Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Saryanti dengan NIM 24810050. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dan asesmen penilaiannya. Bahan ajar yang digunakan dalam video tersebut yaitu Al-Quran dari hadis dan hadis, sumber utama materi, lembar kerja peserta didik, LKPD, yang berisi pertanyaan untuk menyelesaikan masalah. Di sana juga ada presentasi kelompok, hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan. Nah, untuk penilaiannya atau asesmennya yang digunakan di sana yaitu penilaian kerja, yang dimana penilaian terhadap presentasi kelompok, penilaian diskusi, yang dimana siswa mengamati guru mengamati partisipasi dalam diskusi. Yang terakhir itu penilaian tertulis yang menggunakan LKPD untuk penilaian pemahaman materi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Tesari atas penjelasan yang komprehensif mengenai bahan ajar dan asesmen. Penilaian yang baik sangat penting untuk mengukur pemahaman siswa dan efektivitas pembelajaran. Sekarang, sebelum kita menutup sesi presentasi ini, saya akan memberikan inovasi pembelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis ini. Inovasi pembelajaran yang digunakan guru di dalam pembelajaran PAI adalah melakukan ice breaking di pembukaan serta melakukan pemilihan kelompok sesuai dengan urutan presentasi. Nah, kesimpulannya dari semua analisis yang kita pelajari, pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL efektif dalam mendorong kolaborasi dan diskusi serta media LCD proyektor dan handphone mendukung pencarian informasi dan penilaian dilakukan secara holistik melalui penilaian kinerja, diskusi, dan tertulis. Pembelajaran dengan model problem-based learning tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tepat. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh para pembicara hari ini dapat memberikan inspirasi dan ide-ide baru bagi kita semua dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan pendidikan. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara atas presentasi yang luar biasa, serta kepada teman-teman sekalian. Semoga kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita peroleh hari ini dalam praktik pembelajaran kita masing-masing. Sekian dari kelompok 6. Jika penyampaian materi dari kelompok kami kurang memuaskan, saya mewakili kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.